Kunjungan Jenderal Mike Milley ya, ini adalah satu kunjungan yang penuh makna. Ini menunjukkan bahwa ada suasana bahwa konflik ketegangan ya antara pihak Barat dan pihak Timur itu mulai terasa, terutama di kawasan Asia Pasifik. Ya, berikutnya adalah mengenai kunjungan bersejarah petinggi militer AS dalam 14 tahun terakhir di Indonesia. Ya, jadi bahwa ada kunjungan dari jenderal ya di Amerika Serikat yaitu Mark A. Milley di Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dan ini adalah kunjungan sejak satu dekade 14 tahun terakhir. Ini ada apa ini ya? Dan kira-kira implikasinya apa nih? Karena sekarang dunia lagi sensitif-sensitifnya ya, antara AS, ada Rusia, ada Ukraina, China dan sebagainya uh, yang selalu sensitif memandang kunjungan-kunjungan begitu. Bang Matur, ada yang bisa dikomentari mengenai hal ini? Silakan. Iya, terima kasih Bro Eko. Saya kira benar ya, karena kita mengenal di tahun 2008 ya, itu ada Laksamana Mike Mullen. Ya, itu adalah Kepala Staf Gabungan Angkatan Darat yang terakhir kali berkunjung ke Indonesia, tahun 2008. Ya, berarti sekarang tahun 2022 lagi, yaitu Mike Milley, yaitu datang ke Jakarta setelah 14 tahun kemudian. Dan saya kira ini adalah satu kunjungan yang penuh makna. Pertama, saya ingin katakan bahwa kunjungan Jenderal Mike Milley ya, Kepala Staf Gabungan Angkatan eh, Amerika ya, ini menunjukkan bahwa ada, halo, kedengeran ya suaranya ya, ada suasana bahwa eh, konflik ketegangan ya antara pihak Barat dan pihak Timur itu mulai terasa, terutama di kawasan Asia Pasifik. Setidaknya kita mendengar, kalau ada videonya mungkin bagus ditayangkan ya, bagaimana kapal eh, terbangnya China itu seringkali mengintercept ya kapal-kapal yang diduga adalah miliknya sekutu ya, dalam hal ini adalah Australia. Jadi ada upaya-upaya mengintercept ya kapal-kapal yang melakukan penerbangan di laut internasional oleh China. Jadi kapalnya China itu terlihat lebih agresif di kawasan Asia Pasifik. Nah, untuk itu, karena tidak mau ya China begitu agresif di kawasan Asia Tenggara, Asia Pasifik ya, khususnya di kawasan perdagangan laut, karena ini akan mengancam rute perdagangan laut ya. Tentunya pihak sekutu mencari jalan ya bagaimana membatasi ruang gerak dari China tersebut ya. Salah satunya adalah melakukan, salah satunya yang kemarin kita dengar, AUKUS ya, Aliansi Australia dengan Amerika ya, untuk mempersenjatai nuklir maritim ya dari Australia. Nah, kondisi perjanjian AUKUS itu direspon dengan Beijing dengan mengatakan bahwa yang memulai ketegangan baru adalah pihak Amerika ya. Dan kita ingat ya, AUKUS ini juga dibuat satu respon yang agak negatif oleh Perancis. Kenapa? Karena sebetulnya Perancis punya hubungan kerjasama militer dengan Australia yang kemudian tiba-tiba dibatalkan karena Amerika dan Australia punya satu hubungan baru, AUKUS itu. Nah, saya kira itu tidak bisa dilepaskan dari motivasi ya, Panglima Tentara Amerika ya, Jenderal Gabungan ya, Joint Chief of the Commander dari United States of America itu datang ke Indonesia karena dalam rangka mencari peluang-peluang kerjasama antara Indonesia dengan Amerika untuk membatasi ruang gerak atau membatasi agresivitas dari
tentara China. Nah, saya kira ini adalah penjelasan yang paling dekat ya dengan kenyataannya gitu, bahwa memang setelah 14 tahun ya seorang jenderal tinggi datang, dan ini adalah dalam rangka untuk membangun aliansi. Dan ini dinyatakan juga dalam keterangan pers dari pihak TNI bahwa pekan depan akan ada pertemuan ya kepala staf atau panglima dari Asia Pasifik, dan ini akan dipusatkan di Australia. Dan saya kira kalau begini ceritanya mungkin ya Bro Eko, TNI, Panglima TNI ini akan hadir di Australia untuk pekan depan dalam pertemuan kawasan negara-negara Asia Pasifik. Nah, sampai sini ya yang menarik adalah bagaimana respon ya pemerintah Cina melihat kejadian ini ya. Setidaknya saya mencoba membrowsing ya bagaimana pernyataan pihak China. Ternyata belum ada. Ya, di sini saya ingin sampaikan bahwa ya bisa jadi ya China akan melihat, wah ternyata kok Indonesia malah pro kepada pihak Barat. Nah, dalam kondisi seperti ini ya tentunya China mungkin akan melihat satu ancaman kalau Indonesia yang besar ini di ASEAN ini bergabung dengan koalisinya Amerika dan Australia. Karena sudah ada koalisi Amerika Australia, diantaranya adalah Jepang, Taiwan, dan Singapura. Dan kalau Indonesia merapat, berarti Indonesia termasuk daftar list yang merapat, dan ini ya saya kira akan menjadi satu ancaman ya bagi China, setidaknya ancaman untuk agresifnya tentara China di kawasan Asia Pasifik. Nah, kenapa China merasa perlu untuk mengekspansi pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik? Karena kawasan Asia Pasifik ini adalah menghimpun sekitar 35-45% lalu lintas perdagangan dunia. Jadi siapa yang bisa menguasai kawasan Asia Pasifik, berarti dia bisa memastikan kapal dagangnya akan berjalan dengan lancar, dan kapal dagang yang berjalan dengan lancar itu akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya. Jadi pengamanan kawasan Asia Pasifik ini adalah national interest-nya China. Ya makanya itu dalam rangka mengamankan itu juga China mengembangkan yang namanya obor inisiatif. Ya, memberikan bantuan infrastruktur, pendanaan infrastruktur untuk kawasan-kawasan Asia dan Afrika agar ini disiapkan untuk menopang national interest-nya dari China. Nah, sayangnya national interest-nya dari China ini beririsan dengan national interest-nya dari negara-negara barat dan juga negara-negara lain di Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik tidak mau adanya hegemoni perdagangan yang dilakukan oleh satu atau dua negara. Nah, inilah yang membuat menurut saya makin menarik ya perkembangan ini. Dan kalau begitu ya berarti Jenderal Andika ya sebagai Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia itu lebih memilih kerjasama militernya dengan pihak Amerika dibandingkan dengan pihak China. Tapi setidaknya ada satu fenomena dulu sebelum saya ingat ya, Bro Eko. Sebelum Pak Andika terpilih, ya ini zaman Pak Hadi Panglima TNI saat itu masih desas-desus sama Pak Andika atau Pak Yudo. Ini menarik, waktu Pak Andika melakukan latihan militer di daerah Sumatera dengan China, Pak Yudo ya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara ya, Bro ya, Yudo Margono itu melakukan kerjasama dengan China. Nah, apakah kemudian dalam waktu dekat kita akan dengarkan juga narasi yang sama di mana pihak kesatuan tertentu baik udara ataupun laut melakukan kerjasama dengan China? Nah, ini akan kita tunggu. Tapi setidaknya sebagai Panglima TNI ya tentunya yang memimpin bertiga matra laut, udara, dan darat itu kelihatannya memegang kendali dan merasa firm bahwa kerjasama militer ya dengan Amerika ini akan meningkatkan atau lebih sesuai dengan national interest-nya Indonesia. Nah, saya kira kalau pertemuan ini mengisyaratkan hal demikian, ya tentunya pihak Panglima punya satu alasan tertentu, dan saya hanya mengingatkan bahwa dalam politik yang serba multipolar sekarang, memang memilih sikap itu menjadi suatu hal yang mahal.
Dan saya kira Pak Andika sudah memilih sikap dan sikapnya ini saya kira juga berlandasan dengan national interest yang menurut perspektifnya Panglima TNI ini yang terbaik dan kita lihat perkembangannya saja, Bro. Ini menurut saya makin menarik kalau kita cermati hari-hari ke depan, terutama bagi mereka yang tertarik dengan geopolitik. Ya, demikian. Ya baik, ini mengingat sekarang mungkin kacamata dari negara-negara itu akan berbeda-beda seperti mungkin Rusia ya. Rusia walaupun kalau kita sendiri secara konstitusi kan bebas aktif, artinya salah satu di antaranya adalah tidak memihak apa istilahnya pihak-pihak yang bertikai ya. Dan kita harus aktif dalam mendamaikan. Kalau misalkan dengan adanya kerjasama-kerjasama seperti ini, apa tidak menarik atau kita istilahnya tertarik ke pusaran pertikaian juga, Bang? Dan bagaimana sikap yang harus diambil oleh negara begitu? Iya, saya kira kalau sikap terbaik apakah yang harus dilakukan oleh negara, saya kira kita masih menerapkan satu prinsip politik bebas aktif ya, Bro. Artinya kita membuka dialog antar dua atau lebih kekuatan yang ada dan kemudian kita memanfaatkan dialog atau kerjasama itu untuk national interest kita. Saya kira kita masih mempunyai satu prinsip bahwa kita tidak mau berpihak ke kanan atau ke kiri, apalagi dalam konflik Amerika dengan Ukraina dengan Rusia. Saya kira dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mendatangi ya kedua negara itu menunjukkan bahwa memang standingnya Indonesia ini adalah bebas dan aktif. Nah, tetapi dalam konteks militer tentunya ini isunya sudah sangat spesifik ya. Misalkan salah satu pembicaraan ya yang saya baca di Twitter antara Jenderal TNI dengan Mark Milley ya Jenderal Amerika ini mengungkapkan bahwa penyadapan pesawat dan kapal-kapal ya di kawasan Asia Pasifik ya oleh China ini meningkat signifikan. Nah, tentunya agresivitas seperti itu dianggap ya membahayakan juga buat national interestnya Indonesia loh. Kenapa Anda melakukan banyak penyadapan pesawat dan juga kapal-kapal di kawasan Asia Pasifik gitu loh. Jadi ada titik temunya di situ dalam rangka mengingatkan China untuk tidak melampaui batas. Ya saya kira masing-masing negara punya national interest, tapi ketika national interestnya sudah melampaui batas, ya negara manapun berhak mengingatkan. Dan dalam konteks ini mungkin Indonesia ingin mengingatkan China hati-hati dengan agresivitas itu. Karena begitu Anda agresif dan itu apa istilahnya merugikan atau beririsan dengan national interestnya Indonesia, tentunya Indonesia akan siap berhadapan dengan pihak China itu. Nah, tetapi dalam konteks yang lain, saya kira mungkin akan berbeda cara pandangnya. Ya, karena tadi kita punya satu prinsip yang itu politik bebas aktif di mana kita tidak berpihak dalam satu konflik tertentu, bahkan kita lah yang terlibat aktif dalam mendamaikan negara-negara yang sedang berkonflik. Saya kira itu. Mudah-mudahan jelas ya, Bro. Mungkin sedikit ya saya menambahkan ini juga kedatangan apa ya Jenderal Mark Milley ini ke Indonesia juga kita jangan lupa dalam konteks G20 ya. Nah, ini kan Indonesia sebagai tuan rumah G20 tentu saja menurut saya Amerika punya kepentingan lah dalam event yang mungkin beberapa bulan lagi ya, bulan November ya. Sekitar 4 bulan lagi event ini akan diadakan dan menurut saya Amerika cukup punya banyak kepentingan gitu loh di kawasan ini. Apalagi misalnya, nah ini kita membacanya juga harus hati-hati mungkin Bang ya. Ini kan di satu sisi ada agak ketegangan dengan China, tapi mungkin juga posisi Amerika dan Rusia nih, Indonesia, Amerika dan Rusia nih. Sementara kan kita tahu Amerika sangat mendukung Ukraina misalnya kan dengan NATO-nya. Nah ini kan kalau saya sih melihatnya gitu, pasti Amerika punya kepentingan yang sangat strategis ya
terhadap Indonesia, apalagi Indonesia di tahun ini sebagai tuan rumah KTT G20. Mungkin itu. Ada tanggapan mungkin? Ya, masih mute, Bang. Saya kira kalau KTT G20 ini kan juga mengundang China sebagai anggota ya. Jadi sebetulnya China juga punya apa istilahnya kesempatan yang sama untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Jenderal Mark Milley ini dengan cara menghampiri atau melakukan kerjasama dengan TNI. Dan saya kira karena politiknya Indonesia itu adalah bebas aktif, bisa saja itu dilakukan. Ya, bisa saja dilakukan. Tetapi kenapa belum dilakukan saya tidak tahu. Mungkin China punya pendapat lain. Nah, itu dari perspektif kita. Tapi kalau dari perspektif Amerika, ya, Bro Mus, ini kepentingan Amerika jelas. Mereka tidak mau Indonesia ini menjadi pro kepada China. Ya, ketika China makin agresif dan mereka mendapatkan dukungan dari negara sebesar ASEAN, sebesar Indonesia, maka ini akan merugikan kepentingan Amerika. Makanya ya dalam pernyataan resminya Jenderal Mark mengatakan I will help you. Kami akan menolong Indonesia untuk melakukan kerjasama baik itu pihak militer ya dan lain sebagainya. Kita ingin mempererat kerjasama di masa depan. Nah, saya kira itu satu sinyal bahwa keinginan dari pihak Amerika yang tidak mau Indonesia ini dijadikan sekutunya Cina atau setidaknya pro pada China. Nah, ini menarik, Bro. Karena dalam hal finansial, pembiayaan keuangan, ya, pembiayaan infrastruktur, Indonesia itu lebih memilih dekat-dekat dengan China. Ya, kita lihat misalkan kasus kereta api cepat, siapa yang membiayai? Kan China. Ya kan? Begitu juga kabarnya meskipun belum dinyatakan resmi, IKN ini juga punya salah satu sumber pendanaannya yang sudah komitmen adalah China. Ya, tapi saya kira itu akan jadi akan menjadi kontroversi ketika negara China mau membiayai core lapis pertama dari ibu kota, karena ibu kota ini harusnya independen, tidak boleh dibiayai oleh siapapun kecuali lapis ketiga atau keempat. Ya, saya kira itu yang menjadi kehati-hatian dalam proyek IKN ini. Nah, tetapi semuanya memang serba belum firm ini, Bro. Satu sisi memang Pak Andika ya termasuk menurut saya jenderal yang cukup berani, yang dia secara tegas, terang benderang mengatakan kepada 270 juta rakyat Indonesia bahwa saya tentara tidak punya masalah kerjasama dengan Amerika. Dan ini saya kira satu pondasi bahwa Indonesia siap untuk melakukan kerjasama lebih lanjut dengan Amerika, berarti juga dengan Australia, dengan Jepang, dan juga dengan Singapura. Tetapi dalam konteks keuangan, nah ini juga ada konsekuensinya. Bisa jadi ya China tidak happy dengan apa yang dilakukan oleh Jenderal Andika, dan kemudian bisa jadi ya China memutuskan ya sudah proyek-proyek infrastruktur kita tunda saja gitu. Nah, atau malah bisa jadi ya memberikan penekanan kepada otoritas Indonesia untuk mengingatkan Panglima TNI untuk jangan dekat-dekat kepada Amerika misalnya. Nah, ini yang menarik ya. Makanya saya katakan tadi kita lihat perkembangannya karena dinamikanya ini akan sangat menarik. Kenapa? Karena dua kekuatan ini saling berebut pengaruh dan Indonesia ini di tengah-tengah mereka. Negaranya besar ya, punya lalu lintas yang dilalui oleh keduanya, dan saya kira ya keduanya akan memberikan iming-iming supaya memenuhi kepentingan dari masing-masing anggota masing-masing negara ini. Nah, kita sebagai bangsa melihat ada dua negara yang sedang mengiming-iming kita, maka kita harus lihat apa national interest kita. Itu yang paling wisdom. Ketika national interest kita ada lebih banyak ya di satu sisi, ya maka kita akan ambil kekuatan yang paling banyak itu. Yang jadi masalah adalah ketika keberpihakan itu tidak dilandasi oleh national interest, tapi didasari oleh iming-iming kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Nah, itu yang berbahaya. Nah, saya kira kita tidak mau ya ke arah itu, dan national interest kita sebenarnya udah jelas
bahwa national interest kita itu adalah politik bebas aktif, kita terlibat dalam perdamaian dunia, bukan malah menjadi penyebab terjadinya kekacauan dunia. Saya kira demikian, bro. Oke, baik, nampaknya sudah sangat clear sekali ya untuk topik yang terakhir ini, dan kita cukupkan sekian untuk jangan salah arah episode hari ini. Tapi pemirsa jangan lupa untuk mendapatkan informasi update berikutnya, subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan kita akan bertemu lagi di Jangan Salah Arah di episode yang akan datang. Saya serahkan kembali ke Bang Nur, silakan Bang. Oke, terima kasih Bro Eko atas jalannya JSA kita, menuju JSA kita pada siang hari ini. Ya, kita sudah cukupkan ya JSA kita. Terima kasih Bro Eko, terima kasih Bang Matur atas waktu dan kesempatannya, juga pencerahannya kepada publik, sehingga kita bisa melihat secara jernih ya berbagai hal yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Mustafa, terima kasih Bro Eko. Kita ketemu lagi ya Sampai jumpa di masa lagi. yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.